juga nanti akan berbicara dengan pihak industri, UMKM, infrastruktur dan sebagainya. Baiklah, di sini perlu mungkin kita tadi sudah diceritakan Sumbar memang hampir 60, masyarakat bergerak di pertanian dan sebagainya. Jadi ini terus lanjut. Jadi kita masuk aja. Bagi saya yang penting sekarang perubahan adanya orientasi pertanian itu kemana? Ini yang penting sebenarnya. Jadi kita masih bergelut orientasi kita seperti cara berpikir yang sudah gitu. Jadi mindset kita harus kita rubah sekarang ini. Kita oke. Ada program rutinitas oke. Tentu dalam program itu ada beberapa program gitu. Memang yang menyangkut dengan kekinian gitu. Yang menyangkut dengan masa depan dan itu bisa kita lakukan. Kan itu sebenarnya kami lihat di pelaku pertanian, mindset kita masih ya rutinitas. Nah, dan ini tentu perlu diiringi dengan perilaku. Karena saat ini apalagi seperti kondisi COVID ini, kita kan harus merubah perilaku. Kita tidak bisa menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Nah, tentu ini yang perlu. Dan juga kita kan memang berbicara konsep pertanian ya sudah lama lah. Tentu enggak hanya saat ini, tapi tentu kita juga harus berpikir apa yang menyebabkan sektor pertanian kita ya dikatakan stagnan enggak juga, tapi berjalannya pelan itulah. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Jadi mindset ini yang perlu dilakukan perubahan di kita. Yang kedua tentu kita juga selama ini kita berpikir on farm, off farm, tapi kita sudah harus berpikir juga hilirisasi produk. Jadi kita bisa kita atur persentase atau proporsionalnya mana yang akan kita angkat, hilirisasinya kemana, produknya apa. Nah, ini yang tidak. Jadi kita hanya bergelut dengan on farm, dan hilirisasi yang kita lakukan. Tentu kita punya batasan kalau di sektor pertanian. Apakah setengah hilirisasi dan seterusnya tentu pihak industri yang harus melakukannya. Ini yang perlu kita bicarakan, dudukkan. Jadi tadi ada bercerita masalah anggaran. Kalau kita berbicara anggaran pertanian, tentu kita tidak hanya berbicara anggaran yang ada di dinas pertanian saja. Tapi bagaimana anggaran di dinas perindustrian misalnya yang menyangkut dengan agroindustri, bagaimana di situ? Di koperasi bagaimana permodalan? Kita juga ada di situ. Jadi totalitas itulah yang menyangkut nanti anggaran pertanian yang tersedia, bukan hanya di dinas pertanian saja. Bukan itu kita berbicara. Kali itu kita masih berbicara ego sektoral. Ya terusnya tentu kita produktivitas, kualitas dan nilai tambah, dan yang perlu juga kita berpikir pasar. Kita kan untuk pengembangan pasar saat ini kan orang sudah pakai gadget, elektronik, semua pemasaran, dan ini bisa dilakukan. Nah, jadi untuk itu memang kita harus mengikuti teknologi, karena dengan pasar sekarang orang tidak ikut dengan berapa komunitas, mereka akan pesan produk kita, akan pesan dengan komoditi kita. Ini kadang-kadang belum kita lakukan. Kita kadang takut bergabung dengan komunitas-komunitas lain, walaupun itu tidak terkait dengan bidang kita. Bisa kita bergaul dengan pedagang, komunitas pedagang, kita bergaul dengan komunitas eksportir, sehingga kita dapat info-info yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan atau pemasaran produk kita. Ya lanjut. Nah, jadi strategi kita ini. Kita untuk ke depan harus melakukan pemilihan komoditi yang pas, mana yang harus kita kembangkan. Mungkin di pangan apa, bun apa, horti apa, dan sebagainya. Karena ini penting. Untuk keterbatasan yang ada di sumber, yang tadi kita cerita, lahan, kesediaan, dan sebagainya, kita harus pilih komoditi walaupun mereka produksinya, volumenya kecil, tapi yang kita cari adalah yang mempunyai nilai tambah yang tinggi. Ini yang penting.
Karena itu yang perlu kita lakukan di tingkat bawah oleh sama petani. Karena ada beberapa komoditi. Kalau kita lakukan mereka, kita dampingi mereka, kita kembangkan mereka, kita fasilitasi mereka, mereka akan bisa bertarung sebenarnya. Dan mereka bukan hanya bertarung di lokal, nasional, tapi juga bisa di luar. Kita berikan informasi ke mereka. Dan juga pendekatan. Jadi kita harus melakukan pendekatan kawasan. Tidak hanya one village, masa satu nagari, satu produk kan nggak mungkin diurus itu. Jadi kita membangun suatu pengembangan pertanian dalam satu kawasan yang mempunyai luas yang ekonomis, sehingga masuklah mitra-mitra atau orang untuk berusaha di suatu kawasan tersebut. Nah, dan mungkin kalau kita bercerita adanya pemerataan pembangunan, ya akhirnya kalau sakete, ikut sakete. Akhirnya bingung sendiri, kan itu kita. Jadi kita harus memfokuskan dalam satu kawasan apa yang ingin kita kembangkan. Yang kedua, berkelanjutan. Ini juga problem bagi kita. Kita selalu pendekatan kita program dan hanya pendekatan 1 tahun habis, 1 anggaran habis. Setelah itu kita tidak mau lanjutkan lagi. Seharusnya kalau pendampingan ke petani tidak bisa 1 tahun, 2 tahun, minimal sampai 3 tahun ya, sampai 5 tahun, baru kita lepaskan mereka. Dan sudah banyak contoh-contoh menurut kami, kalau memang kita mendampingi mereka berlanjut 3 tahun, 5 tahun, mereka sudah kita lepas. Dan ada contoh seperti disampaikan Pak Mus tadi. Kami melihat Solok Rajo, ada Kopi, sekarang muncul Camintoran. Camintoran itu baru didampingi 3 tahun, kita berikan informasi, mereka sudah bisa bergerak kemana-mana mereka. Dan yang penting juga kemitraan, ini penting. Nah, jadi kemitraanlah, kita tidak bisa para pelaku petani itu hanya bergerak sendiri. Mereka tentu juga keterbatasan. Perlu kita bawa juga pihak-pihak lain bermitra, tapi mitra kita tentu mitra yang sejajar. Terus, nah, ini yang aksi yang perlu kita lakukan adalah pengembangan peningkatan setiap pemangku kepentingan pertanian. Ini kita harus jujur menurut kami. Pemangku kepentingan kita, mungkin di pemerintahannya, di petani, dan sebagainya, masih belum, kalau cerita orang sekarang mungkin belum mengglobal gitu. Kita masih berkutat seperti kata dalam tempurung. Kita tidak mau bergabung sekarang lintas komunitas. Kalau kita tidak mau, tentu kita juga akan terpuruk. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Contohnya kita dengan kondisi ini, dengan adanya ikut berapa kelompok-kelompok tani, berapa komoditi dari komunitas specialty, komoditas asosiasi coffee lover, mereka sekarang dapat pesanan. Dengan kondisi COVID pun mereka sekarang dapat pesanan-pesanan 10 kilo, 20 kilo. Tapi bagi petani kita, processing kita di bawah, dapat 20 kilo, mereka 1 minggu udah besar. Nah, jadi ini yang perlu kita bukakan, bangkitkan SDM, pemerintah, pelaku, dan sebagainya. Untuk juga berikut tentu kelembagaan. Ini penting tentunya. Yang berikut, kreativitas inovasi. Ini sangat penting. Kami sekarang melakukan, jadi sampelnya di komoditi kopi, yang selama ini mereka jual green bean, sekarang kita dorong saja mereka dengan menjual roast bean per paket yang 100 gram, 200 gram. Sekarang mereka sudah menjadi produser roast bean di Padang, man. Udah permintaannya udah kemana-mana. Nah, jadi ini yang perlu tentu kita dampingi. Dan selain memang adanya dari pemerintah, kita bentuklah, kita bangunlah komunitas-komunitas mereka dan kita dampingi, kita fasilitasi, dan mereka akan maju sendirinya. Dan berikut tentu infrastruktur sarana prasarana pertanian perlu kita lakukan. Dan yang kelima tentu pendampingan. Ini yang perlu. Karena kita takut dampingi petani. Sebenarnya enggak. Mereka perlu, Pak. Perlu orang-orang bicara dan mereka akan senang. Saya ketemu dengan Pak Muslir Kasim, ketemu dengan Pak Dekan. Mereka akan timbul ada inspirasi-inspirasinya. Nah, ini yang kadang kita lupa.
takut untuk mendampingi mereka, dan mereka kadang tidak butuh juga bantuan sebenarnya, tapi mereka butuh pikiran ke kita. Nah, jadi tidak butuh uang, kadang butuh alat, tapi pikiran aja yang kita berikan ke mereka, mereka sangat senang sekali. Jadi ini yang penting menurut kami. Terus jadi yang sebenarnya yang perlu adalah kerja keras, kesungguhan yang didasari dengan wawasan kekinian dan masa depan. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan, yakinlah kita akan terpuruk. Nah, kalau kita melihat beberapa komoditi, ya mungkin kami tadi baru dapat info ada di Talu, Pak, belum binaan. Mereka menjual sekarang brown sugar, gula merah, mereka buat dengan model sabun, petak-petak. Nah, itu kan kreatif di sini pada pesanan kopi dan biasa dibungkus hanya bulat lonjong, itu sekarang mereka lakukan kreatif. Ternyata banyak pesanan. Dan itu kan mereka perlukan bantuan. Kemana kami harus pasar? Kalau kita punya komunitas, kita bisa lempar ke mereka. Apalagi sekarang orang minum kopi dengan gula merah, bukan dengan gula pasir kan? Nah, ini yang penting. Pak Fajar, mohon maaf waktunya. Ya, udah berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, terima kasih untuk sharingnya. Jadi sedikit banyak tadi hampir sama dengan pembicara sebelumnya gitu ya. Ide-idenya adalah bahwa pertanian itu harus kita tentukan kita orientasinya kemana, kemudian kita harus menerapkan strategi-strategi, antara lain adalah pendekatan kawasan dan lain sebagainya. Terus beberapa hal yang paling penting dicermati adalah mengikuti perkembangan zaman, seperti yang tadi sudah disampaikan era 4.0 gitu ya Pak, kekinian. Nah baik Pak, kami sudah menangkap yang Bapak usulkan. Selanjutnya kita masuk ke pembicara yang terakhir, dan mudah-mudahan beliau sudah ready. Kami persilakan kepada Bapak Masrul Zain. Beliau adalah mantan Kadis Pertanian Sumatera Barat. Pak Masrul Zain, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, sengaja memang saya tidak buat bahan paparan saya. Di samping waktu, paling berapa menit? Saya tanya dulu berapa menit. Waktu saya tinggal 2 menit, ya? 3 menit. 6 Pak, 6. 5 buat pendahulu Bajar. 5 menit saja. Iya, sering buat pendahulu yang sudah paparannya banyak. Memang dalam hal ini saya mensitir kalimat yang disampaikan Pak Musliar Kasim tadi. Kalau ndak maju juga pertanian lah jadi gubernur lo orang pertanian ndak maju, memalukan sekali. Ini yang saya sitir. Ini memang betul-betul. Zaman dulu Pak Azwar Anas jadi gubernur. Pertanian Sumatera Barat maju. Pak Azwar Anas orang ITB, bukan orang pertanian. Maju. Siapa yang tidak kenal Opir? Seluruh Nusantara kenal Opir. Orang belajar ke Sumatera Barat. Artinya apa? Karena kita menyusun rencana itu dengan baik sekali. Ya, itu kita menyusun rencana dengan sangat-sangat baik sekali. Kita bekerja sama dengan Jerman. Jerman melakukan adaptasi. Kita katakan bagaimana kondisi daerah kita, bagaimana dia menyikapi. Nah, hasilnya luar biasa. Siapa yang tidak kenal Opir? Orang belajar ke Sumatera Barat. Pasaman Barat menjadi kabupaten adalah suatu bukti keberhasilan. Begitu juga Damas Raya. Itu dua-duanya didukung oleh Jerman Barat. Tapi bukan dana Jerman Barat seluruhnya. Kita bagi-bagi. Ada kue untuk pemerintah Indonesia, ada kue untuk Jerman Barat. Nah, kita melihat ke sini. Dari mana masalahnya? Dia melakukan itu adalah secara kafah. Bagaimana kafahnya? Dia lakukan seperti apa yang disampaikan oleh Pak In tadi. Focus Group Discussion. Dia lakukan waktu itu namanya ZOP. Ziel Orienteerd Project Planung. Perencanaan yang mengarah kepada tujuan. Di sana jelas sekali siapa berperan apa, kemana nanti perginya. Dan itu bukan hanya pertanian yang bergerak. Seluruh sektor. Termasuk koperasi di sana. Termasuk perbankan. Kita tahu Bank Nagari itu besar di Pasaman Barat. Karena apa? Karena perbankan dilibatkan di sana. Koperasi luar biasa, Opir.
Nah, mengait dengan apa yang Eka sampaikan tadi, milenial tidak tertarik dengan sektor pertanian. Saya tergelitik. Ya kenapa? Karena dia tidak tahu mau berbuat apa. Karena dia melihat tidak ada untung kok bekerja di pertanian ini. Siapapun tidak akan mau. Tapi kalau ada untung, pasti. Di mana ada gula, pasti ada semut. Nah, inilah yang perlu kita lakukan. Nah, saya melihat tidak ada contoh-contoh yang bisa mereka dapati. Nah, saat ini mohon maaf, saya melakukan pembinaan kelompok. Di sana saya lakukan percontohan bagaimana bertani itu dengan biaya kos produksi yang rendah. Saya pernah tanyakan ke petani, antara petani organik dengan petani anorganik, mahal mana produk kita? Artinya kos produksi yang Anda hasilkan. Kalau kami dijual sekian Pak, tidak beruntung kami itu Pak. Tipi mana untungnya, panik ke sawah saja kami, panik baladang saja kami. Tapi kalau dengan cara ini ada tambahan Pak. Artinya apa? Sekarang cara-cara bertani yang modern, yang cukup bersahabat dengan alam, sesuai dengan yang Allah sampaikan. Ingat, kalau kamu tidak bersyukur, ya, kalau kamu kufur, azabku amat pedih. Nah, oleh sebab itu kita harus bersyukur. Dengan pertanian organik yang kami lakukan contoh-contoh sekarang bersama Pak Joni itu di Bukit Gompong, di sana ada lahan, ada hortikultura, ada di sana minyak atsiri, ada tanaman perkebunan. Begini cara bertani yang menguntungkan. Kami lakukan, mereka tidak pernah membeli pupuk, mereka tidak pernah beli pestisida. Nah, artinya kita tekan dari kos produksi. Dan sekarang sudah banyak yang datang ke sana, malah generasi muda sangat tertarik ingin bergabung. Anggota kami di sana 50% adalah petani muda, milenial, dan 50% petani tua. Artinya mari kita transfer. Yang tua ini pasti sulit diajak untuk berubah. Karena disuruh buat pupuk, mereka bilang, panik beli pupuk kemanca, membuat pupuk kemanca lah Bali saja. Iya. Padahal kita punya sumber daya alam yang sangat luar biasa. Dan itu hasil penelitian dari Fakultas Pertanian sudah ada. Bu Fordawati yang titonia bagus sekali nitrogennya. Nah, di sana kita bisa melihat contoh-contoh lain berintegrasi antara ternak. Kami pelihara kambing di sana yang urinnya juga menghasilkan N yang tertinggi dari seluruh ternak yang ada itu. Nah, hal-hal inilah yang seperti kita yakin, yang perlu kita yakinkan kepada petani-petani milenial. Diajak dia melihat contoh. Anak-anak muda kalau tidak melihat contoh dia tidak akan mau. Ini loh, sekarang sudah ada beberapa orang yang tertarik datang ya mencoba. Dan saya pengennya diskusi ini harus kita sampaikan kepada Pak Gubernur. Kita lakukan diskusi 3 hari. 3 hari. Yang pertama paparan aja dulu. Yang kedua apa langkah kita? Mana yang prioritas? Mana yang fokus kata Pak In tadi? Mana fokus Pak Fajar betul itu bilangnya orientasi pertanian adalah kekinian. Pandemi ini kita lihat kondisinya mungkin 5 tahun atau berapa tahun. Kemudian ada yang milenial, betul orientasi kita seperti itu. Kita lihat yang kekinian. Nanti sayang ya kalau bisa kita juga sambil jalan-jalan kita lihat di sana bagaimana kami melakukan pembinaan terhadap petani-petani milenial di sana. 1,5 hektar. 1,5 hektar kita buat. Pak Mus sudah pernah di sana. Tadi rupanya waktu Pak Mus datang itu masih awal. Pak Dekan juga sudah pernah datang ke sana. Masih awal. Sekarang sudah berubah. Iya. Minyak atsiri menguntungkan. Kenapa tidak? Kita punya banyak lahan kemasyarakatan yang notabene itu tuh tidak termanfaatkan. Yang punya kehutanan bisa kita datangkan untuk pendapatan bagi petani, pendapatan baru. Dan saya melihat kiranya ini perlu sekali kita fokuskan. Demikian saja sementara dulu. Mungkin ya FGD ini sebagai catatan penting bagi kita. Saya lihat itu kita punya pakar-pakar, ada Pak Azwar juga ada nih, Pak Azwar Rasidin. Ya juga pakar ini bagaimana prioritas kita terhadap beberapa komoditi di kabupaten-kabupaten yang ada. Kalau Pasaman Barat dan Mas Raya itu fokus dia sama sawit. Sekarang belum tentu sawit itu lebih menguntungkan, banyak lagi yang lain. Nah, oleh sebab itu, Bu Eka, terima kasih atas penghargaannya, walaupun saya waktunya sedikit, nggak apa-apa.
Mungkin saya dikenal di perkebunan terakhir, saya di penanaman modal dan perizinan terpadu di Provinsi Sumatera Barat. Nggak masalah, mungkin ya belum tahu, nggak masalah. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi ke depan. Bagaimana kita membuat pertanian ini lebih maju. Malu kita, Bu. Betul kata Liar itu. Pak Azwar Anas jadi gubernur berhasil Sumatera Barat. Iya. Ini sudah orang pertanian betul yang jadi gubernur. Iya. Kedua-dua. Kenapa tidak kita bisa hasilkan ternaknya sekalian petani tadi. Petani milenial bisa dia dapat ternaknya sekalian, bisa pertanian juga. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih sekali. Saya sangat setuju dengan ide Bapak. Kita harus menggandeng profesional sebenarnya untuk mendesain ini, membuat arsitektur yang lengkap, kemudian grand design yang baik. Jadi kita perlu profesional. Profesional yang tentunya di luar komunitas kita ya. Kalau kembalinya di situ lagi itu kita punya habit yang sama seperti yang Pak Fajar bilang, perilaku. Kalau kita masih punya perilaku yang sama, maka perubahan itu akan sulit. Kemudian terima kasih juga bahwa kita perlu perencanaan yang mengarah kepada tujuan dan juga segala sesuatunya itu harus kembali ke alam, mendekatkan diri kepada kearifan lokal dan lain sebagainya. Itu juga salah satu sukses kunci keberhasilan atau kesuksesan. Terima kasih ya Pak untuk sarannya. Bapak Ibu, itu semua sudah disampaikan ide-idenya secara lengkap dan dari berbagai aspek tentunya dari para narasumber kita.